Halo semuanya, apa kabar nih kalian selama berada di rumah saja? Kami tak harap kalian tetap dalam kondisi yang tetap sehat. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini kita semua harus tetap menjaga kesehatan. Terutama kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap harus memakai masker saat keluar, harus menjaga jarak dan tetap mencuci tangan. Nah, teman-teman, kita akan memulaikan sidang CGM kita. Tapi sebelum mulai nih, biar kita sukacita, biar kita tambah semangat, Kak Vita mau ajak kita sama-sama melatih roh, meleluasakan roh kita dengan menyeru nama Tuhan. Kak Vita ajak kita seru nama Tuhan sebanyak 5 kali. Ikutin Kak Vita ya. Amen. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Nah, gimana? Sudah sukacita? Gimana nih rohnya? Apakah sudah membara atau belum? Kalau belum, kalau belum membara, kita menyeru nama Tuhan lagi. Tapi sambil kita berdoa. Nah, adik-adik sekalian, nanti di saat berdoa kita harus dengan satu sikap yang tepat, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, agar ketika kita mendengarkan cerita CGM kita bisa mengerti. Ya, semuanya bisa ikutin Kak Vita berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur padamu, karena Engkau menjadi Tuhan yang merawat dan menjaga kami. Engkau merawat kami sampai kami hari ini. Oh, bisa tetap dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, berkatilah hati kami Tuhan, agar kami punya hati yang terbuka kepada Tuhan. Oh, hati yang mau menerima Tuhan. Berkati juga telinga kami Tuhan. Berikan telinga seorang murid, telinga yang mendengarkan perkataan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami perlu dirimu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sudah seru nama Tuhan, kita juga sudah berdoa. Nah, biar tambah kita bersukacita, Kak Vita mau ajak kita semua untuk berkidung. Yuk kita sama-sama dengarkan kidung dan kita sama-sama menyanyi bagi Tuhan. Amin. Kita manusia tabu hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Bicara yang benar, jadi orang benar, hidup kita muliakan Allah. Kita manusia tabu hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Bicara yang tepat, waktu juga tepat, hidup kata muliakan Allah. Kita manusia tabu hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Bicara yang benar, jadi orang benar, hidup kita muliakan Allah. Kita manusia tabu hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Bicara yang tepat, waktu juga tepat, hidup kata muliakan Allah. Halo adik-adik, nah ketemu lagi sama Kak Sinta. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita seru nama Tuhan 3 kali, ikutin Kak Sinta berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Kau mendapatkan kami yang sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kami persembahkan telinga, hati, dan mulut kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Nah, adik-adik, Kak Sinta
mau cerita nih tentang teladan benar Rasul Paulus. Sebelumnya kita Kak Sinta bacain ya di 2 Korintus pasal 6 ayat 6 sampai 8a. Kalau adik-adik mau buka Alkitabnya boleh. 2 Korintus pasal 6 ayat 6 sampai 8a. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar. Nah, setelah Kak Sinta bacain tadi ciri-ciri Rasul Paulus menurut 2 Korintus pasal 6 ayat 6 sampai 8a, ada yang tahu menurut ayat tadi? Sebutin bareng-bareng ya. Pertama, murni hatinya, terus sabar, terus murah hati, kasihnya tulus ikhlas atau tidak munafik. Kemudian dia, Rasul Paulus, selalu berkata benar. Amin. Kok bisa dia, Rasul Paulus itu menjadi orang yang sedemikian? Adik-adik ada yang tahu nggak? Benar, karena Rasul Paulus dia hidup berdasarkan Kristus. Segala apa adanya Kristus menjadi kebajikan dalam perilakunya. Jadi orang ini dapat melihat kebenaran dari Rasul Paulus ini melalui penghidupannya sehari-hari. Rasul Paulus nih sama aja mengekspresikan Kristus. Dia adalah pelayan Kristus, pelayan Allah yang tulus. Amin. Nah, adik-adik, sewaktu Rasul Paulus ini dia ditawan, dia ini dibawa menghadap ke Raja Agripa untuk membela diri. Kalau adik-adik jadi Rasul Paulus nih, adik-adik milih berkata jujur yang sebenarnya, walaupun nantinya dia masih bakal dipenjara, atau Rasul Paulus berkata yang baik-baik untuk menyenangkan hati Raja Agripa. Menurut adik-adik, Rasul Paulus berkata yang gimana? Nah, benar, Rasul Paulus berkata yang sejujurnya, yang sebenarnya. Sampai-sampai nih Gubernur Festus dia berteriak, "Gila kamu, Paulus!" Terus Rasul Paulus jawab, "Tidak, yang mulia Festus, aku tidak gila. Sebaliknya, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Raja juga tahu tentang hal ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Wow, luar biasa. Rasul Paulus berkata yang sejujurnya. Walaupun konsekuensinya Rasul Paulus akan tetap dipenjara. Nih, coba kita melihat sedikit perbandingan Rasul Paulus dengan Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus berada di Yope sekitar jam 12 siang, Rasul Petrus nih naik ke rumahnya. Dia merasa lapar, ingin makan. Tapi sebelumnya Rasul Petrus nih dia berdoa. Kan sudah jam 12, tiap jam 12 Rasul Petrus nih berdoa. Ketika makanan sedang disediakan, tiba-tiba tampak langit terbuka.
terbuka, terus turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan juga burung. Tuhan menyuruh Rasul Petrus menyembelih binatang itu dan memakannya. Tapi Rasul Petrus malah menjawab, "Tidak Tuhan, tidak." Rasul Petrus malah menolak, "Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Terus ada suara menjawab lagi, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Dan hal ini terjadi sampai 3 kali loh. Segera sesudah itu terangkatlah benda-benda itu tadi ke langit. Tak lama kemudian ada utusan Kornelius. Siapakah Kornelius? Kornelius itu dia perwira. Dia perwira dari Italia. Dan orang kafir. Dianggap oleh orang Yahudi itu sebagai orang yang najis. Kornelius datang pada Petrus. Kornelius tuh meminta supaya Petrus memberitakan Injil kepada dia, terus anak keluarganya dan teman-temannya. Petrus mau nggak? Mau. Petrus mau. Kemudian Petrus memberitakan Injil di rumah Kornelius. Nah, dimulailah berita Injil kepada orang-orang kafir. Allah ini ingin berita Injil tuh menyebar ke 4 penjuru bumi untuk mendapatkan orang yang najis atau orang berdosa. Namun peraturan dalam peraturan agama Yahudi menurut perjanjian lama itulah yang menjadi penghalang bagi perluasan Injil kepada orang kafir menurut zaman perjanjian baru. Nah, puji Tuhan adik-adik, kalau kita membaca surat Paulus, pasti kita bisa nih melihat karakter Paulus ini sebagai hamba Allah yang kuat, bertanggung jawab, serius, tidak membiarkan begitu saja pelanggaran dan berkata benar. Jadi Rasul Paulus ini memiliki karakter benar, dan karakternya Rasul Paulus itu adalah karakter yang diperlukan Kristus untuk menopang kesaksian Kristus. Rasul Paulus ini membiarkan Kristus sebagai hayatnya hidup di dalam Kristus, juga membiarkan Kristus hidup di dalam Rasul Paulus. Mau nggak adik-adik seperti Rasul Paulus? Amin ya, amin. Kak Sinta juga amin. Nah, nih Kak Sinta nanti mau kasih pertanyaan nih. Kita belajar dari perkara kecil dan mempraktekkan karakter benar. Kak Sinta nanti mau kasih pertanyaan, adik-adik menjawab ya di rumah masing-masing ya. Yang pertama, bila temanmu bertanya, apa yang kamu lakukan setiap Sabtu malam? Adik-adik terus teman-temannya berkata, mengapa kamu gak ikut kita hangout? Terus jawaban adik-adik apa nih? Pertama, berdusta sehingga teman tidak tahu kalau kita pergi ibadah atau mengatakan yang sebenarnya. Amin. Kita harus mengatakan yang sebenarnya ya. Harus jujur, memiliki karakter benar. Terus yang kedua,
Kalau teman-temanmu bersekongkol melakukan keisengan terhadap bu guru atau teman lain, apakah adik-adik setuju? Apa diam aja? Apa berani menolaknya? Yang mana nih? Berani menolak. Kita harus berani menolak. Nggak boleh melakukan keisengan, jahil, nggak boleh ya. Terus nih, kalau temanmu berbuat kecurangan, mencontek, menjiplak PR teman yang lain, terus menyembunyikan gadget yang dilarang dibawa ke sekolahan, apakah kamu nih mau ikut-ikutan melakukan kecurangan? Apa diam aja atau jujur, bahkan berani menasehati temanmu? Ayo yang mana adik-adik? Harusnya kita jujur ya. Terus bahkan kita harus berani nih menasehati teman kita supaya tidak boleh curang, gak boleh mencontek, gak boleh membawa gadget ke sekolah. Kita harus belajar seperti teladan Rasul Paulus ya. Dia hamba Allah yang sangat kokoh, bertanggung jawab, serius, tidak membiarkan ada kesalahan dan berkata benar. Amin. Puji Tuhan adik-adik, melalui Rasul Paulus kita bisa belajar karakter benar. Karena karakter benar inilah yang diperlukan Kristus untuk menopang kesaksian Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, gimana tadi dengar ceritanya? Pasti seru kan? Semoga adik-adik di rumah mendengarkannya dengan baik ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari karakter Paulus? Salah satunya yaitu berbicara dengan benar adik-adik. Mulai sekarang kita perlu berlatih bersama-sama ya untuk mengatakan perkataan yang benar. Oke, sekarang Kak Ica akan mengajak adik-adik untuk menghafal ayat sama-sama. Kak Ica bacakan ayatnya ya. Alamatnya ada di 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Isinya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi ya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Adik-adik di rumah jangan lupa hafalkan ayatnya ya. Oke, sekarang untuk menutup CGM pada hari ini, Kak Ica ngajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang tepat. Oke? Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas teladan dari Paulus ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap adik-adik di rumah. Kami semua boleh berlatih memiliki karakter seperti Paulus. Tuhan, di mana kami boleh belajar untuk mengucapkan sesuatu yang benar. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kesehatan adik-adik. Berkatilah setiap sekolah adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami cinta padamu. Amin. Sekian dulu ya CGM pada hari ini. Sampai jumpa di CGM minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.